Oke, kembali lagi bersama kami di Bayotor Podcast dan di sini saya sudah bersama kakak yang cantik. Halo kakak Windy. Halo. Terima kasih sudah datang di Bayotor Podcast menyempatkan waktu. Terima kasih. Kakak Windy agak cerah, gimana kabarnya? Kabarnya Baik. alhamdulillah baik. Ya sih dari Aman, sehat. oke. Kita dari kemarin sih pengen pengen ajak kakak Windy untuk datang ke sini ke Bayotor Talk dan hari ini bisa sempatkan waktu. Akhirnya ini Kakak Cindy ada ngapain-ngapain? Ada sibukan apa gitu? Oke, sebelumnya biar Ya teman-teman tahu lebih juga Kakak panggil. panggilannya siapa, dari mana. Saya juga dari sebelum saya sudah tahu Kakak. Ya Cindy Kakak orang terus mana jangan dipanggil. gitu. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Cindiana Oke oke. Ya. dari Dapil 1 Partai Nasdem. Ya, Dapil 1 tahu sendiri kan, Kecamatan Boleng, Kecamatan Komodo, Sanegong, Beliling. Oke oke. Tapi biar lebih formalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Ya ya ya. Em, berarti kalau asal Kakak sendiri dari mana ini? Oh, asal ya. Iya. Saya asalnya dari Terang Desa Golo Sepang. Jadi kebetulan saya itu satu-satunya gender. Jadi perempuan yang Perempuan. nyalek di Kecamatan Boleng. Dan yang Oh. paling termuda, umur saya masih baru 23 tahun di Januari kemarin. Oke 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 oke. 23. Mm-mm. Dari Boleng ya Kakak ya? Iya, dari Terang. Boleng. Saya Terang juga Desa orang Golo Terang, Sepang. Kak. Saya orang Boleng juga. Sebelumnya pernah dibahas juga ya, Cangkang ya kalau nggak salah ya. Saya bukan orang Cangkang saya. Lekaturi. Bukan. Bukan, yang Saya mana bukan itu? Andro. Yang satu itu Andro sih kayaknya. Yang kemarin itu Oh. Andro. Andro, kalau teman saya satu itu Andro di sini juga sering host. Dia tuh orang Terang juga. Hmm. Kalau saya Terlaing sebelah sininya lagi. Tapi Oh. teman-teman tidak tahu sih Terlaing itu gimana. Jaringan sulit gitu. Ya. Um, Berarti dapil satu ya kayak. Mm-mm. Saya juga penasaran sih kenapa kakak pengen masuk di dunia politik. Ya, langsung saja, ini karena Oh. kan yang lain mungkin kayak berbisnis Hmm. atau mungkin memilih karir yang lain Iya. atau sambil berbisnis juga Kak, atau gimana ini? Oke. Jadi misalnya kalau ditanya alasan sebenarnya kenapa terjun di dunia politik itu, Iya iya. hal yang paling mendasar adalah itu memang dari awal saya kan ikut volunteeran. Jadi Oke ya, oke di oke. IDE Kayak kader gitu Indonesia. di partai atau belum? Jadi organisasi pemberdayaan. Oh IDE iya iya. Iya. Indonesia dan juga SI. Dulu ngikutnya itu di Pulau Mesah dan juga ada di Pulau Rinca. Oke oke. Nah, awalnya memang tidak tertarik sih seperti apa ya, pemuda pada umumnya yang sangat apatis dan tidak terlalu mau berpartisipasi tentang politik. Oke oke. Tetapi ketika sudah terjun di masyarakat, Ya. perbedaan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan itu kan sangat mendasar sekali ya. Iya iya benar Nah, benar. mungkin kalau di perkotaan itu mereka cenderung apatis karena mereka tidak membutuhkan apapun selain bagaimana caranya menghasilkan uang. Oke Karena pada oke. dasarnya dari jalan, dari air, Infrastruktur ya ya ya. fasilitas yang diberikan oleh pemerintah menjadi fokus utama di perkotaan. Ya benar Sedangkan benar di benar. perdesaan itu sangat sulit sekali. Iya iya. Makanya peran politik itu sangat penting di sana. Oke oke. Apalagi dalam halnya DPRD. Nah, Iya iya iya. ketika saya sudah masuk menjadi relawan, saya kan brand ambassador dulu. Salah satunya jadi brand ambassador di mana saya bertanggung jawab di 4 Ya. divisi. Apa Itu apa ada tuh? divisi ekonomi. Oke. Jadi brand ambassador itu bertanggung jawab untuk melihat program kerja apa sih yang telah direncanakan oleh divisi ekonomi, Iya iya iya. divisi lingkungan, divisi wisata. Jadi istilahnya dan divisi pendidikan. Kalau misalkan divisi pendidikan, tugas saya itu melihat program yang telah dijalankan oleh guru-guru Iya yang iya kami iya. datangkan dari seluruh Indonesia. Oke 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 Jadi oke. ide Indonesia itu seperti KKN gitu dalam Iya iya model iya. Benar kuliahnya benar benar. PKL gitu. Tapi kan kalau KKN kan terjun ke masyarakat tuh. Ya. Nah, sama kayak ini kan organisasi pemberdayaan non pemerintahan, Iya iya bukan iya. dari pemerintah. LSM gitu kan Iya, ya. Iya LSM, di iya. mana anak-anak muda yang membuat itu menjadi satu kesatuan yang sempurna menjadi sebuah organisasi pemberdayaan masyarakat Oke oke. gitu. Jadi biar Tapi ya. sabar dulu. Oke oke. Nah, di balik itu melihat kan, karena Iya kan ya. kita langsung terjun.
kita melihat problematika di perdesaan atau di kampung-kampung itu seperti apa sih, hal Iya, yang paling mendasar, apalagi permasalahan-permasalahan utamanya itu kan berbeda ya. iya, iya, Bisa benar-benar. jadi misalnya di Desa Golo Sepang sendiri yang paling utama adalah permasalahan air, Iya, benar. infrastruktur jalan, Ya, masih buruk seperti sih. jalan Iya. tani, seperti itu. Dan beberapa ibu-ibu masih mengharapkan adanya koperasi simpan pinjam seperti itu kan. Oke, oke. Dan Ya, supaya mereka bisa istilahnya mendapat apa ya, kucuran dana untuk meringankan beban mereka. Entah itu mau apa ya, usaha, bisnis, iya, iya, ataupun iya. mereka juga bisa membuat UMKM kecil-kecilan seperti itu ya. Oke. Makanya dari itu saya berpikir ketika sudah saya terjun di dunia Politik. pemberdayaan masyarakat, Iya, iya. relawan Iya, iya. seperti UNICEF gitu, UNESCO. Oke, iya, Nah, iya. itu saya merasa ternyata membantu masyarakat itu merupakan healing bagi saya. Jadi Menarik nih. orang-orang mungkin healingnya ke Ke kafe, pantai, ke ya. pantai. Memang sih saya Di sana ada tidak pantai juga eh, atau apa ya, belum? tidak bilang kalau ke pantai itu bukan healing, tidak bilang ke ini. Oke, Tapi ya. memang saya juga healingnya itu. Tapi saya tuh lebih suka healingnya itu membantu. Jadi melakukan relawan, aksi relawan dan bertemu dengan teman-teman baru, menambah Oke. relasi-relasi Iya, iya, baru. iya. Itu saya paling suka dari sana. Muncullah Tertarik. Ya, ketertarikan untuk menjadi bagian dari iya. perwakilan Perwakilan. Iya, iya. masyarakat di Oke. legislatif. Kalau dari kakak Windy sendiri kan itu kayak munculnya ketertarikan. Kalau saya lihatnya kayak biar berperan lebih lebih apa namanya? Lebih dalam lagi kan. Mm-mm. Itu kayaknya lebih kalau dari saya lihat pribadi kakak gabung mungkin salah satu benar sih, tapi lebih kepada lebih libatnya itu lebih kuat. Mm-mm. Kemudian eh, kalau LSM kan terbatas gitu ya, kalau mau libatkan mau bikin regulasi ini regulasi itu bikin kebijakannya agak sulit, makanya masuk Sangat-sangat ke dunia politik. terbatas, iya. Makanya menarik juga sih pas Iya, dari kakak menarik tadi kan? bilang kalau membantu masyarakat juga salah satu healing, sangat sangat jarang sekali ditemukan Jarak sih ya. di teman-teman saya pribadi juga gitu sih, agak agak sulit gitu. Apalagi kalau saya dari kampung terus ke kota pengennya yang cari tempat yang lebih bagus Iya. untuk healing. Nah kalau kalau ini pasti agak ada hubungannya dengan background pendidikan kakak sehingga kayaknya Heeh. harus masuk dunia politik. Walaupun masuk dunia politik tidak harus sarjana hukum dan sebagainya. Heeh, Saya boleh tahu benar-benar. kakak punya, kalau kalau memang boleh Iya, diceritakan juga oke. background pendidikannya. Saya tuh jurusan akuntansi. Tetapi Oke. sebelum saya terjun ke dunia apa ya, keuangan, saya Jadi. memang backgroundnya itu sangat menyukai PPKN Pancasila gitu. Oke, oke. Dari dulu saya tuh pengennya masuk hukum. Ya, ya, ya. Mm, tapi karena orang tua bilang kalau hukum itu sudah terlalu banyak. Jadi apa Oke. salahnya kamu lanjut bisnis? Karena orang tua backgroundnya itu di bisnis. Ya, Jadi ya, kita ada ya. toko-toko kecil-kecilan gitulah. Oke, oke, oke. Orang tua, mama dan papa tuh sama-sama berbisnis, mereka Ya, ya, ya. masing-masing toko mereka jaga lah istilahnya, Oke, mengembang oke. bisnis di toko kelontong gitu loh. Siap, siap, siap. Jadi saya berpikir kan kalau memang pas kita masuk di dunia politik itu tidak perlu harus kita jurusannya dari politik Iya, ya, iya, iya, iya. tapi dari awal ketika kita sudah terjun maka di situ kita bisa belajar. Oke, Iya, oke, bisa oke, oke. belajar sambil kita eksekusi. Iya, iya, iya. Karena begini, kadang kan kita contohnya presiden, ada nggak Mhm. sih presiden yang backgroundnya politik? Kan nggak pernah ya. Iya, iya, iya. Tetapi menurut saya caleg itu minimal lah punya jiwa kepemimpinan. Tidak perlu Oke, kamu oke. harus dari jurusan yang mana, tapi Oke, kamu oke. bertanggung jawab, amanah, dan punya jiwa kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi. Kalau kamu sudah merasa kamu tuh pengen sekali gitu membangun sesuatu atau perubahan di daerah tersebut, oke, silakan aja coba menjadi Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Atau kalian kita kurang puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya salah satu caranya seperti itu. Iya, Kan iya, iya. kita sudah banyak ya teman-teman mungkin yang sudah aksi di jalanan. Iya, iya. Sebagiannya kenapa tidak ikut aja nimbrung di DPRD Benar, gitu benar, kan, benar, benar. supaya korelasi, supaya sama-sama berjuang, ada yang berjuang dari luar, ada yang berjuang dari dalam. Oke. Percuma kita berteriak di jalan kalau kita hanya seluruh
apa ya, anak muda itu hanya aksi di jalan kan, tanpa ada dukungnya dari dalam pun. Tunggu harus ada korban jiwa dulu baru Iya 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 didengarkan, iya kan iya. sayang kan. Iya iya. Bagaimana kalau anak muda itu mendominasi di DPRD? Seru kayaknya. Seru 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 sih. Bakalan Kayaknya seru kayak ya. idenya baru, Iya, energik dan energik. Dan mereka eh merasakan apa yang anak muda rasakan. Karena iya mereka iya iya, pemuda paham masa paham. kini. Pemuda Iya yang iya. betul-betul merasakan seperti apa sih problematika yang ada di apa ya, yang paling sering dibahas, yang lagi trending topik di daerah kita. Iya Karena iya. mereka kan tidak pernah capek-capek untuk apa ya, melihat sekitar gitu, Oke oke terjun ke oke. lapangan. Oke oke oke. Mungkin kalau orang tua sibuk sama istri, sibuk sama Hmm. anak, Iya mikirin iya. anak, mungkin, tapi mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan kan. Anak Iya. muda itu enaknya mereka itu simple, karena mereka tuh belum memiliki Tanggung jawab yang tanggung terlalu jawab yang besar cukup untuk. besar bagi yang single, Iya iya yang iya. yang belum punya suami atau istri atau anak. Iya 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 Nah, iya. apalagi seperti saya nih, Iya, belum oh punya ya. suami, belum punya pacar, belum Hmm. punya siapapun, Tapi tidak jomblo tuh betul-betul Kakak. Oh jomblo. ya. Oke oke. Iya. Iya sih, maksudnya kan artis saja sekarang banyak yang caleg. Kalau kita ngomong yang lebih Iya, luas, maksudnya heeh. mereka tidak punya hubungan apa. Mm-mm. Yang penting itu kan tahu visi misinya seperti apa. Iya, Mungkin jelas. seperti itu ya. Heeh. Tahu visi misinya seperti apa. Mungkin saya nanti 2027 sih mau Oh, masuk boleh, juga kalau boleh. perkembangan ke depan nih, Mm. tapi saya masih kuliah jadi masih menikmati Heeh, gitu kakak ya. heeh. Kakak di dapil satu ya. Dapil satu Iya, itu kan dapil satu. komodo, Kecamatan boleng, Boleng, Kecamatan boleng. Komodo, Beliling, Maksudnya Sanurul. daerah ini yang eh soal sumber daya juga masih pelan-pelan, masih Iya. pelan-pelan naik. Kalau dari kakak sendiri nih, dari dapil satu ini apa yang menjadi apa ya, sumber daya alam, sumber daya manusia yang perlu dikembangkan? Itu nanti mungkin menjadi pandangan teman-teman juga yang bisa melihat kakak gitu. Maksudnya apa yang Mm-mm. paling penting? Kalau misalkan kita lihat dulu ya, kan problem di setiap daerah itu beda-beda. Iya Karena ya. memang saya tuh masih mensurvei berapa lokasi di Desa Golo Sepang. Saya akan Oke oke. mencontohnya biar kita lebih konkret dan lebih nyata, lebih real, tidak Iya iya iya. membicarakan kemungkinan ya. Iya iya Jadi iya. pada dasarnya kalau misalkan di Desa Golo Sepang sumber daya apa sih yang paling ingin ditingkatkan? Sebenarnya mereka tuh memiliki sumber daya yang memadai, tetapi apa ya, lapangan pekerjaannya yang sempit. Oke oke. Mereka semua tuh sarjana, mereka semua pintar, tetapi kebanyakan mereka tuh bekerja di luar, contohnya Kalimantan dan lain Iya sebagainya. iya iya. Sawit Kita gitu. hanya apa ya, kurang percaya sama orang-orang pemuda-pemuda dari daerah kita sendiri. Sama kayak Labuan Bajo, kan banyak pendatang ya. Iya iya, Kita benar tidak benar. kekurangan sumber daya alam, sumber daya manusianya juga tidak kekurangan. Oke oke. Tetapi hanya saja mungkin mereka mendatangkan orang-orang luar, mungkin kurang percaya atau seperti apa, kurang tahu juga. Tetapi pada dasarnya saya hanya menekankan bahwa kita hanya kekurangan lapangan pekerjaan. Oke. Selebihnya alhamdulillah semuanya cukup. Oke oke. Jadi Iya. yang perlu ditingkatkan itu bukan SDA atau SDM-nya, Iya iya. tetapi bagaimana caranya kita membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan mempercayakan orang-orang Orang kita, lokal. Iya orang-orang iya. lokal. Jangan mempercayakan orang-orang luar. Iya. Kapan dong? Misalnya kalau misalkan orang bilang, kalau kita percaya sama orang lokal nanti malah begini-begini hasilnya. Nah, justru itu kalau misalkan orang lokal kita kasih terus pekerjaan, nanti lama-lama mereka akan terbiasa juga kan. Iya iya Ada iya. pelatihan secara langsung. Percuma misalnya kita kuliah tinggi-tinggi pun, kita Iya iya. praktek dimanapun, kalau misalkan kita nggak dipercayai, kita nggak akan bisa berkembang, malah kita cari keluar yang bisa mengapresiasi bagaimana istilahnya ilmu kita ini gitu. Iya iya. Benar sih kak, kalau Mm-mm. kalau soal apa ya, tidak percayaan kepada SDM lokal itu sering kayak event-event yang terjadi di Labuan Bajo sejak kita Mm-mm. kita lebih dekat saja sih, maksudnya kan G20 atau event-event yang sedang berlangsung, Iya. IO-IO-nya dari luar semua, bukan karena kita tidak ada sumber daya, tapi tadi kakak bilang bagus juga kalau kalau soal apa lapangan pekerjaan yang masih minim untuk perlu ditingkatkan lagi. Kalau saya bertanya ke kakak, kalau soal desa wisata, apa yang kakak perlu lihat di sana? Itu kan dapil satu, Boleng dan seterusnya itu kan sebenarnya kan sekarang masih masih gempar-gemparnya orang mengembangkan desa wisata. Iya, oke.
kebetulan nih kemarin ketemu sama anak-anak El Bajo di Iya, Desa ya. Golo Sepang. Mereka Iya. katanya mendapatkan apa ya, eh, menang proposal dari kementerian Oke. katanya. Makanya mereka mengembangkan desa wisata. Yang paling mendasar yang mereka lakukan adalah penempatan pos-pos. Oke, Jadi oke, oke. papan-papan informasi yang ada di tiap-tiap perempatan pertigaan. Nah, Oke, oke. kemudian untuk pengembangan desa wisata sendiri sebenarnya kan wisata ini kan banyak ya. Ya, ya. Tergantung selera kan ya. Ya, benar-benar. Jadi kalau misalkan kita mau menempatkan tarif di desa wisata itu, ya mau bagaimanapun kita harus mengeluarkan proposal untuk bagaimana caranya. Awalnya misalnya ini sungai atau keindahan alamnya seperti apa, kita menyediakan entah itu pelumas apa ya istilahnya, dekor-dekor Iya, yang iya, membuat iya. orang itu tertarik, yang awalnya itu sangat kotor belum terbentuk, masih istilahnya tidak dicampur tangan Jamah, oleh iya, iya. manusia, ya bagaimana caranya membuat itu terlihat menarik. Nah, ide-ide itu nanti yang dipikirkan oleh sama-sama anak muda ya. Iya, iya. Nah, contohnya misalnya air terjun ataupun apalah pemandangan alam. Kalau di Desa Golo Sepang itu dari Bobo itu sudah diberikan fasilitas kayak apa sih? Supaya kita tuh bisa lebih dekat dengan pemandangannya. Jadi Oke, oke. ditaruh kayak papan gitu. Oke, Yang awalnya cuman dibikin jurang tenda, kayak gini iya, iya, ya. iya. Terus intinya Dibikin ditambahin aseks lah ya, fasilitasi aja sih. tambah akses ya. Wisata-wisata itu sebenarnya bisa dikembangkan, hanya saja kurang dana kali ya. Itu aja yang paling Oke. apa ya, permasalahan utama itu kita Iya, nggak kekurangan desa wisata, tapi minimnya iya, iya. anggaran untuk desa Iya, wisata itu itu. kurang dana atau dikurang-kurangin. Saya tidak tahu juga Iya, sih. kurang tahu Oke. ya. Eh, oke, Belum saatnya saya menjawab. Kalau saya duduk di DPRD mungkin saya bisa jawab. siap, siap, siap. Oke, kakak, sekarang belum belum bulannya untuk melakukan kampanye kan? Masih Belum. 3 bulan sebelum pemilihan. Mm-mm. Saya agak sedikit paham sih kalau yang sekitar-sekitar itu. Iya. Tapi sejauh ini sih kakak, karena kakak pasti kan melakukan silaturahmi, gitu Mm-mm. kan. Apa yang menjadi tantangan kakak yang selama ini terjadi begitu di lapangan? Misalnya kakak ke Boleng, ke Labuan Bajo, atau Oke. mungkin ke daerah-daerah pemilihannya kakak, apa yang menjadi tantangan yang paling menurut kakak kayaknya agak berat gitu? Atau tidak ada? Ada. Oke, silakan. Tantangan paling berat tuh pasti dirasakan oleh semua caleg nih. Ya. Yang pemula. Kalau incumbent mungkin Iya, ya, sudah sudah tahu lah, tahu paham. ya kondisinya seperti apa. Orang sudah kenal dia DPRD. Silakan Bapak. Kalau kita pemula siap dana berapa? Eh, Gitu. mm, Itu yang paling oke. sering ditanyakan. Berapa nanti kira-kira nanti saya berapa gitu. Dan lebih susahnya biasanya untuk pemula itu memang awal-awalnya sulit sulit Oke, untuk melakukan pendekatan karena pada dasarnya banyak yang meremehkan. oke, oke. Apalagi anak muda ya. Iya, iya. Banyak-banyak yang merasa kalau misalkan anak muda ini sekedar hanya melengkapi partai. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau saya pun memang fight. Dari awal saya tuh berkomitmen penuh di Nasdem. Oke, oke. Bagaimanapun kita itu fight bukan hanya menjadi pelengkap partai. Tetapi tujuannya adalah menang atau kalah. Tidak Oke. ada perjanjian di belakangnya untuk menjadi apapun. Komitmen, surat, pernyataan, dan lain-lain saya jamin tidak ada di Nasdem. Oke, oke, oke. Benar-benar seluruh dapil 1, dapil 2 dan dapil 3 kita tidak ada komitmen lain-lain, tetapi benar-benar kita fight 1 sampai 12 caleg dapil 1, 1 sampai 9 caleg dapil 2 dan seterusnya itu fight. Kita sama-sama fight. Oke, menarik, menarik sih kakak. Mm-mm. Maksudnya kan kadang tanggapan-tanggapan dari masyarakat itu kan, Tanggapan. biasanya kan itu jadi habit sih. Maksudnya kan orang kalau ada caleg selalu Iya. menanyakan biaya yang kasih kami berapa untuk pemilihan. Mm. Dan saya juga ngobrol dengan beberapa caleg beberapa episode kemarin juga mengalami hal yang sama gitu Iya. kan. Maksudnya kan masih ada mindset tentang apa ya, money politik, dan juga selalu dan ini sebenarnya anak muda perlu, kakak pribadi dan teman-teman lain juga yang sebagai caleg juga perlu menerangkan ini bahwa kita masuk ke DPR ini bukan berdasarkan punya harta yang banyak Iya. sehingga bisa masuk ke sana. Em, dan semoga juga kalau kalau yang perkotaan mungkin mulai paham ya, karena dengan media sosial yang berlaku di TikTok orang sudah melihat bahwa caleg-caleg muda dengan promosinya mereka masing-masing. Iya. Kalau yang di daerah mungkin agak sulit juga sih.
Oke, itu tadi dari kakak kaitan dengan hal-hal yang kakak alami selama Tapi ini. satu sih Ya. yang paling saya kayak astagfirullah gitu. Oke. Karena rata-rata ketika mereka datang itu sering menanyakan tentang keuntungan secara personal. Nah, Jadi itu dia. kira-kira bisa nggak kamu iniin anak saya, kamu iniin anak saya. Sebenarnya kalaupun apa itu memang tidak apa-apa sebenarnya. Itu bukanlah hal yang dosa atau melarang hukum, tidak Iya, iya. apa-apa. Tapi lihatlah, ini kan orang pemula ya. Iya, Maksudnya iya, iya. mereka tuh masih lebih banyak apa salahnya ketika kita berbincang, kita duduk, tanyakanlah kira-kira maksudnya mengukur sejauh mana sih pengetahuan knowledge-nya ini anak ini Hmm. seperti apa sih Iya, gitu. iya, iya, iya. Layak nggak sih dia masuk di DPRD ini? Apa yang kamu tahu tentang ini? Banyak bertanya gitu loh. Iya, iya, Maksudnya iya. untuk mengukur sepaham apa sih dia tentang DPRD ini, jangan sampai ikut-ikutan Iya, begitu iya, iya. kan. Itu awalnya harusnya seperti itu ya, tetapi orang kalau memang semuanya diukur dengan uang, berarti untuk masuk DPRD ini ya udah harus orang kaya dong Iya, syaratnya. iya, iya. Iya kan? Orang Oke. yang kurang beruntung, kurang uang berarti nggak boleh dong masuk DPRD. Karena syarat awalnya udah ditanya, saya sekian suaranya, kamu kasih saya sekian gitu. Hmm. Udah Itu, selesai itu. ya, itu tadi Yang yang kaya makin kaya, yang iya, miskin iya. makin melarat jadinya. Itu yang tadi saya mau bilang kan, hal yang teman-teman muda perlu perangi juga. Maksudnya kan saya tidak tahu ya, masyarakat kita atau teman-teman kita luar sana masih sulit membedakan mana mana dewan, mana pemerintah. Maksudnya kan ada tugas-tugas pemerintah yang mereka mereka pengen itu dilakukan oleh teman-teman dewan perwakilan ini, atau juga sebaliknya, sehingga muncul tadi pertanyaan apa yang kasih ke kami jika kami nanti bisa memilih kakak untuk atau bisa memilih teman-teman untuk masuk ke anggota dewan. Oke, mungkin ini yang terakhir sih kakak ya. Kita sudah berapa menit, kita ngobrol 20-an menit. Ya, tapi ini menarik sih, kakak Windy. Saya salah terus dari tadi kakak Cindy. Sampai Gak ditulis apa-apa sih pakai board. Cindy, soalnya Windy Cindiana. Oh iya, saya benar kan bro. Bilangnya kakak Cindy. Oke. Terakhir nih kakak nih. Apa ya? Apapun itu, apa yang kakak pengen sampaikan kepada teman-teman muda Labuan Bajo ataupun ya seluruhnya lah teman-teman Bajo Talk Podcast, karena menurut datanya saya juga tidak tahu ini pasti apa salah ya, bahwa calon pemilu 2024 ini kan teman-teman milenial atau teman-teman Gen Z ya begitu, maksudnya kan apa yang kakak pengen sampaikan ya, apapun itulah. Oke. Jangan takut untuk bermimpi. Walaupun banyak orang yang meremehkan, tetapi ini kan demi diri sendiri gitu ya. Demi diri sendiri juga. Kalau misalkan ada yang meremehkan impian kamu, anggap saja itu angin lalu. Karena sukses itu bukan untuk orang yang pasrah gitu, tetapi untuk mereka yang mau berusaha, berdoa juga. Tentunya jangan hanya banyak omong doang. Tapi bagaimana caranya mereka merealisasikan itu dengan eksekusi yang nyata. Karena sebagai anak muda, omong doang saja ini semua orang bisa. Beretorika itu gampang, tetapi eksekusinya yang susah. Maka dari itu, ketika kita bermimpi, berdasarkan dengan eksekusinya juga. Itu aja sih. Tuh, berdoa dan bekerja sih kayak. Kalau orang Rahong bilang itu ora et labora sih. Atau orang mana yang bilang gitu? Ora et labora. Atau orang Iteng kayak yang bilang begitu, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Oke, mungkin yang paling terakhir sih kakak pengen ajak teman-teman dapur satu juga untuk maksudnya kan maksudnya untuk kakak sendiri ngajak teman-teman juga boleh untuk kan dapur satu di Labuan Bajo ya, teman-teman saya juga pasti, kalau saya orang Boleng, Kecamatan Boleng, saya juga orang Labuan Bajo, beliau juga ini orang mana? Orang baik-baik ya? Iya, dapil satu juga. Oke, langsung ke kamu kan maksudnya kan. Oke, ngajak ya, ajak untuk seluruh teman-teman dapil satu, entah itu orang tua, muda, wanita, perempuan yang sudah berumur 17 tahun ke atas ya. Pilihlah yang menurut kalian yang mampu bertanggung jawab, tapi lihat dulu riwayat hidupnya seperti apa. Karena pada dasarnya orang itu bisa baik
ketika pada masa mereka mencalonkan diri, tetapi lihatlah orang itu dari apa saja kebaikannya dulu sebelum dia nyalek gitu. Jadi ada riwayat hidup, track record dia seperti apa, itu yang paling penting. Tidak salah memilih siapapun, tetapi yang salah itu ketika kita memilih tapi dengan uang gitu. Nanti ketika orangnya itu sudah duduk terus minta untuk apa? Berusaha untuk balik modal dulu kan. Sejujurnya saya juga pakai hemat. Saya pakai hemat, strategi pakai hemat di mana saya melakukan pendekatan dari hati ke hati. Dan juga saya selalu menyampaikan kepada anak muda, kita pastinya tentu merasakan apa yang saya rasa, pasti kalian rasakan juga. Jadi sebaiknya bagaimana caranya kita bergandeng tangan bersama, karena saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari mereka juga. Kalaupun saya sukses, itu adalah mereka juga yang sukses. Dengan tim-tim saya juga pun begitu. Kami biasanya evaluasi juga. Jadi silakan kalian berikan kritikan dan saran kalian, tidak apa-apa untuk saya. Intinya semua caleg itu baik, tapi jadilah pemilih yang cerdas. Itu dia teman-teman, untuk teman-teman saya di Dapil 1. Itu sih permasalahan anak muda sih, memilih orang yang salah. Tapi Ya. sebelum itu boleh nggak minta Apa kita tuh? sama-sama, kalau saya bilang boleh nggak sih Nasdem? Ya udah Oke. langsung aja kali ya. Nasdem bersatu berjuang menang. Oke. Gitu. Nasdem bersatu berjuang menang. Windy pilihanku, Nasdem partaiku. Salam nomor 6. Terima kasih.